Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Prilia Maharani dari kelas S4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan teknik negosiasi dan lobby dalam bidang sistem informasi. Konsep dan penerapan teknik negosiasi dan lobby dalam bidang sistem informasi, yaitu yang pertama terdapat daftar isi, di mana daftar isi itu berisikan tentang penjelasan negosiasi, penjelasan lobby, teknik negosiasi, dan lobby, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Yang di mana penjelasan negosiasi. Negosiasi adalah proses interaktif di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui diskusi, tawar-menawar, dan kompromi. Dalam negosiasi, setiap pihak memiliki tujuan, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda, dan mereka berupaya menemukan solusi yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu penjelasan tentang lobby. Lobby adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah, anggota legislatif, atau otoritas lainnya. Yang ketiga yaitu teknik negosiasi. Yang pertama, persiapan yang matang. Dalam teknik negosiasi, terdapat persiapan yang matang. Itu pun dibagi menjadi tiga. Yang pertama, riset kebutuhan dan kepentingan. Yang dimaksud riset kebutuhan dan kepentingan adalah memahami kebutuhan dan kepentingan pihak lain, serta mengidentifikasi tujuan dan batasan. Yang kedua, yaitu analisis SWOT, yang dimana mereka melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait proyek TI. Yang ketiga yaitu menetapkan BATNA, mengetahui alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Yang kedua yaitu teknik tawar-menawar. Di dalam teknik tawar-menawar terdapat dua bagian, yaitu tawar-menawar integratif, yang dimana tawar integratif adalah solusi win-win yang menguntungkan untuk semua pihak. Yang kedua adalah kompromi strategis, yang bersedia memberikan konsekuensi pada aspek yang kurang penting untuk mendapatkan hasil pada aspek yang lebih kritikal. Yang ketiga adalah penggunaan data dan fakta, yang dimana terdapat presentasi data, yaitu menggunakan data konkret dan analisis untuk mendukung argumen. Dua adalah studi kasus dan reference, yang dimana isinya yaitu menggunakan studi kasus atau pengalaman proyek sebelumnya sebagai referensi. Yang kedua terdapat teknik lobby, yang dimana dapat membangun jaringan analis, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan internal dan jaringan eksternal. Jaringan internal adalah membangun hubungan yang kuat dengan manajemen senior dan departemen. Jaringan eksternal yaitu mengembangkan hubungan dengan vendor, konsultan, dan profesional TI lainnya. Yang kedua yaitu pemanfaatan data dan analis. Itu dibagi menjadi dua, yaitu data pendukung, menyediakan data dan analisis yang menunjukkan keuntungan dari dan keputusan yang diinginkan. Kedua adalah visualisasi data, yaitu menggunakan visualisasi data untuk mempermudah pemahaman dan meningkatkan dampak argumen. Ketiga yaitu mempengaruhi opini publik. Itu dibagi menjadi dua, yaitu kampanye media dan keterlibatan komunitas, di mana kampanye media itu menggunakan media untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik tentang proyek TI. Dua yaitu keterlibatan komunitas, di mana melibatkan komunitas pengguna dan stakeholder dan dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika menguasai teknik negosiasi dan lobby dapat membawa manfaat besar dalam pengelolaan proyek sistem informasi. Dengan pendekatan yang tepat, dapat dipastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar, semua pihak merasa puas, dan hasil akhirnya memenuhi atau bahkan melampaui harapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.